Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita belajar banyak hal. Kembali lagi kita di segmen komunikasi auditor kepada pihak penanggung jawab tata kelola. Dan ini adalah video penjelasan yang kedua. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Kita coba lihat TCWG dan manajemen yang di Indonesia, skalanya seperti apa. Kalau dia bentuknya entitas, ada organ tertinggi yang dia adalah organ tertingginya siapa, TCWG-nya siapa, manajemennya siapa. Kalau bentuknya perseorangan terbatas atau PT, organ tertingginya itu RUPS. Perumnya itu pemilik, kalau dia perum itu pemilik, kalau koperasi dia RAT, kalau perkumpulan dia rapat anggota, biasanya yayasan. Kalau dia CV yang paling tingginya itu persero atau persekutu. Kalau dia yayasan otomatis pembina. Kalau BLU presiden dan kepala daerah. Kalau dia KSO yang sifatnya sub itu para pihak. Kalau dia bisnis pribadi, level tertingginya adalah pemilik tunggal perseorangan. Nah, siapa TCWG-nya? Kalau perseorangan terbatas, TCWG-nya adalah Dewan Komisaris. Kalau dia perum, TCWG-nya adalah Dewan Pengawas. Koperasi juga Dewan Pengawas. Perkumpulan juga dia punya Dewan Pengawas. Nah, di CV, kalau di CV siapa? Persero atau komenditernya. Kalau yayasan juga Dewan Pengawas, kalau BLU juga Dewan Pengawas, kalau KSO juga pengawas. Nah, kalau bisnis pribadi pemiliknya itu adalah TCWG. Lalu manajemennya siapa? Manajemennya adalah direksi, kalau perum juga direksi, kalau koperasi manajemennya juga ketua dan pengurus. Kalau perkumpulan juga ketua dan pengurus. CP juga perseorangan yang aktif ya. Dan kalau di CP ini ada yang aktif, ada yang pasif. Yayasan juga ketua dan pengurus. PLU direksi. KSO pengurus. Dan yang pribadi pemiliknya itu adalah manajemennya. Karena biasanya kerja sendiri di level tertinggi. Pengawasan manajemen yang dilakukan oleh TCWG seperti apa? Pengawasan manajemen oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu mencakup yang pertama, memastikan bahwa entitas setelah mendesain, mengimplementasikan dan memelihara pengendalian internal yang tepat. Yang kedua, keefektifan dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Saya ingin menggarisbawahi di sini, teman. Nah, setiap entitas itu penting untuk memiliki pengendalian internal untuk memperhatikan keandalan dari laporan keuangannya, sehingga struktur ini menjadi sangat penting untuk sebuah entitas. Nah, sebagai auditor kita dapat menyadari bahwa beberapa hal yang tambahan yang tidak berhubungan dengan pengawasan atas proses laporan keuangan. Meskipun demikian, mungkin signifikan terhadap tanggung jawab pihak atas tata kelola dalam mengawasi strategi dan kewajiban entitas yang berkaitan dengan akuntabilitas. Maksudnya apa? Mungkin yang kita temukan dalam proses audit itu, kalau dihitung dari sisi nominal, itu tidak terlalu signifikan. Cuman bisa saja yang kita temukan itu adalah bentuk dari distorsi kemungkinan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bagaimana kalau kita melakukan komunikasi dengan subgrup dengan TCWG-nya? TCWG-nya adalah komite audit.
ketika kita sebagai auditor mengkomunikasikan kepada subgroup pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, misalnya komite audit atau individu auditor, harus menentukan apakah kita juga perlu mengkomunikasikan kepada badan tata kelola. Nah, di dalam mempertimbangkan komunikasi dengan subgroup itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, tanggung jawab masing-masingnya. Kira-kira tanggung jawabnya di sisi yang mana? Dan sifat hal yang dikomunikasikan penting dan signifikansinya seberapa. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang kemungkinan itu tidak dipatuhi oleh entitas tersebut. Dan apakah subgroup itu memiliki wewenang untuk mengambil tindakan. Artinya ketika kita menyampaikan temuan itu, dia bisa mengambil keputusan langsung tanpa misalnya, kami akan komunikasikan dengan pihak yang lainnya. Berarti kalau sudah demikian, TCWG yang kita tentukan itu sudah tepat. Lalu bagaimana kalau misalnya dia TCWG juga terlibat dalam pengelolaan bisnis? Nah, di dalam beberapa kondisi ini, semua pihak yang bertanggung jawab atau TCWG ini yang dilibatkan perlu dilakukan penerapan dan ketentuan komunikasi yang dimodifikasi untuk memperhitungkan kalau posisi dia ini cukup signifikan atau tidak. Dan kita juga harus bisa menjamin bahwa individu yang memiliki tanggung jawab ini tidak diberi informasi yang memadai. Contohnya apa? Misalnya dalam sebuah perusahaan yang melibatkan semua direktur dan dalam mengelola entitas. Beberapa direktur, misalnya seorang yang bertanggung jawab dalam pemasaran, dia mungkin tidak mengetahui tentang direktur yang lainnya, misalnya bagian keuangan atau apa. Nah, itu yang perlu kita juga pertimbangkan. Artinya ketika kita menentukan TCWG bukan berarti semua direksi itu, teman-teman, tapi yang berkaitan dengan apa yang kita temukan saja. Lalu bagaimana alurnya dalam kita berkomunikasi dengan TCWG? Misalnya ini dalam pirikitan ada partner, manager, supervisor, in charge-nya siapa, asisten satunya siapa, asisten duanya siapa. Dalam two-way communication to improve audit quality, berarti kita akan melakukan TCWG ke siapa? Nah, board of supervisinya ke komite, berarti kita melakukannya ke komite dan CEO-nya. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Bye-bye.